Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya, ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Seberapa dekat Andreas dengan Yesus? Dalam Injil dan Kisah Sinoptik, ke-12 Rasul selalu terdaftar dalam 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dari kelompok-kelompok ini menunjukkan mereka yang paling dekat dengan Yesus, mencakup 2 pasang saudara. Yang pertama, Petrus dan Andreas, putra-putra Yunus. Yang kedua adalah Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedeus. Dengan demikian, Andreas adalah salah satu dari 4 murid yang paling dekat dengan Yesus. Apa yang diungkapkan Injil tentang Andreas? Yang pertama adalah penggandaan roti di Galilea. Peristiwa yang kedua adalah di Yerusalem. Ketika 4 sekawan, yaitu Andreas bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertanya kepada Yesus tentang kokohnya tembok bait suci Yerusalem yang tak mungkin dapat diruntuhkan dan akhir dari kesudahan zaman. Andreaslah yang berkata, "Beritahu kami kapan ini akan terjadi dan apa yang akan menjadi tanda ketika semua hal ini harus diselesaikan?" Ketiga, Andreas dengan nama Yunaninya berfungsi sebagai jembatan antara pengikut Yesus dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, yaitu Yunani. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula. Tidak heran jika ia disebut sebagai penginjil nasional dan internasional yang pertama. Seperti apa akhir hidup Andreas dan bagaimana kisah kematiannya? Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skythia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Pada abad ke-15, menurut sejarawan agama Dorman Newman, Andreas pergi ke Patras di Yunani bagian barat pada 69 sebelum Masehi, di mana gubernur Roma, Aegeates, berdebat tentang kekristenan dengan Andreas. Aegeates mencoba meyakinkan Andreas untuk meninggalkan kekristenan atau pengikut Yesus sehingga ia tidak perlu menyiksa dan mengeksekusi dia. Tapi ketika itu tidak berhasil, rupanya ia memutuskan untuk memberikan Andreas siksaan. Andreas dicambuk dan kemudian diikat dan dipakukan ke sebuah kayu salib berbentuk huruf X sehingga ia akan menderita untuk waktu yang lama sebelum meninggal. Andreas tetap terikat di tiang gantung selama 2 hari, di mana selama 2 hari itu dia terus berkhotbah kepada orang yang lewat walau dia dalam posisi tergantung di sebuah salib X. Salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum ia meninggal dunia, yang berbunyi, "Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus." Bahkan pada saat ia tergantung di kayu salib X dan sambil disiksa dengan cambukan, ia tiada henti-hentinya berkhotbah terus kepada orang-orang yang berada di situ 2 hari sebelum ajalnya tiba.